Halo adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kalian baik-baik di rumah. Wah iya nih, adik-adik hari ini ada acara spesial loh. Apakah itu? Apakah itu? Yaitu acara Paskah. Kira-kira Kak Alek, Paskah itu apa sih? Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. 100 deh nilainya. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Yesus bangkit kira-kira sedih, menangis, atau gembira? Gembira dong pastinya. Ya iya dong, karena Yesus kita yang sudah lahir untuk kita. Betul. Dia sudah mati untuk kita. Tapi dia juga bangkit loh buat kita. Yes. Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati, bukan Yesus yang di dalam kubur. Tapi Yesus sudah bangkit dan dia hidup dalam hati kita. Kak Alek. Mari kita pujikan dulu ya, satu pujian yang mengingatkan kita untuk hari itu. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, tapi dia pun bangkit bagi kami semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Siapa dia? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kak Alek mengajak kalian berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah, untuk merayakan hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tolong sertai Tuhan kebaktian pada hari ini, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Alek, ngomong Kak Alek tahu nggak judulnya, temanya perayaan Paskah kita apa nih? The end? The end. Lah kalau the end kita pulang yuk. Iya, sudah pulang. Ending. Kan sudah the kelar. end. Bye-bye. Bye. Loh. Ada deh. Canda. Emang judulnya the end. Tapi Bukan akhir dari segalanya. bukan akhir dari segalanya. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Sampai Akhir Hidupku. Iya. Ya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan kita, sampai kita mati, dia tetap Tuhan kita. Dan kita tetap setia bersama-sama dengan Dia. Yang laki-laki nyanyikan dulu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Yang perempuan kita nyanyikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kita bersama-sama mujikan. Kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan, kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Ku ikuti panggilan-Mu. Katakan, bukan setia, Kan setia sampai akhir hidup. sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, Ku kan setia sampai akhir hidupku. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Michael dari Jakarta. Shalom anak-anak semua. Senang sekali bisa ketemu lagi sama kalian. Anak-anak sekolah minggu yang ada di Surabaya, sekolah minggu Airin. Bagaimana kabar kalian? Lause berharap kalian semua baik-baik, sehat-sehat. Masih ingat sama Lause? Kalau mungkin ada yang lupa, nama Lause Michael. Dan Lause bersuka cita karena hari ini di hari Paskah kita boleh bersama-sama beribadah. Lause menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa supaya Tuhan yang tolong kita dan pimpin kita. Yuk, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, hari ini kami bersuka cita dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami bersuka cita karena hari ini kami merayakan hari kebangkitan-Mu. Kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau yang mengasihi, yang hidup, yang ada bersama dengan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami, sehingga setiap kami, anak-anak-Mu ini, boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Pimpin kami dan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kalian suka nonton film? Suka ya? Suka. Anak-anak, kalau kalian nonton film atau mungkin baca komik, ya, baca komik atau nonton film, pasti pada akhirnya ada habisnya, betul nggak? Biasanya kalau habis itu di akhir ada tulisan apa? The end. Nah, tamat. Artinya ceritanya sudah selesai.
begitu ya. Mungkin ceritanya filmnya ada yang bersambung, misalnya contohnya seperti Avenger. Avenger, ada yang nonton Avenger? Ya, ada sambungan, tapi akhirnya ada tamatnya, ending, the end gitu ya. Judulnya bahkan filmnya Endgame gitu ya. Sudah selesai, tamat. Nah, film cerita itu ada akhirnya, ada tamatnya, dan akhirnya ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Nah, tapi kalian tahu nggak? Ada kisah yang sebenarnya tidak pernah ada akhirnya. Kisah apa itu? Kisah kasih Tuhan. Ya, kisah cintanya Tuhan. Kisah betapa besar kasih Tuhan untuk kita manusia yang tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah ada akhirnya. Anak-anak, hari ini kita memperingati, merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus bangkit dari apa? Bangkit dari kematian. Ya, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kenapa Tuhan Yesus mati? Tentu kalian sudah tahu dan selalu mendengarnya ya. Kenapa Tuhan Yesus mati? Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Karena Tuhan Yesus mau menebus dosa kita. Kalau saya mau bacakan satu bagian firman Tuhan dari Roma 5 ayat yang ke-8. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Roma 5 ayat 8, kalau saya bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Anak-anak, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan tunjukkan dengan Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia untuk apa? Menyelamatkan kita. Supaya kita bisa selamat dari hukuman dosa. Setiap kita adalah orang-orang berdosa. Ya, kalian, Lause, semua kita adalah orang-orang berdosa. Dan seharusnya kita ini menerima hukuman dosa, yaitu maut. Kita seharusnya terpisah dengan Allah selamanya. Kalau terpisah dengan Allah, itu artinya tidak akan ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, tidak akan ada tawa. Yang ada adalah penderitaan, kesedihan, kesakitan. Tidak menyenangkan ya. Tapi kita bersyukur Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita. Dia mau mati menggantikan kita. Kita yang berdosa, tetapi Tuhan yang menggantikan kita untuk dihukum. Tuhan sayang sama kita. Katakan, Kristus telah mati untuk kita. Anak-anak, ini adalah bukti kasih Tuhan. Ini adalah tanda sayang Tuhan. Tuhan benar-benar tunjukkan kalau Dia sayang dengan mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, apakah waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu masuk ke dalam kubur, kisah ini selesai? The end? Kalau kita mungkin melihat ini, oh enggak, Yesus bangkit ya. Tetapi anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus, saat melihat Tuhan Yesus disalib lalu mati, mereka melihat ini adalah akhir dari semuanya. Ya. Waktu mereka melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikubur, mereka begitu sedih. Mereka itu mungkin juga kecewa. Aduh, kenapa ya kok Tuhan Yesus mati? Mereka berharap Tuhan Yesus ini memimpin mereka. Mereka berharap Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus selama pelayanannya melakukan mujizat dan melihat. Tapi waktu disalib kok Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat? Mereka begitu sedih, mereka berkata, sudah, ini akhir dari kisah Tuhan Yesus. Kita lihat ya, di dalam Yohanes 20. Yohanes 20, mulai dari ayat yang ke-11. Anak-anak, Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu.
Anak Maria menangis, kenapa? Karena dia benar-benar sedih. Kenapa Tuhan Yesus mati? Kenapa menangis? Karena merasa, aduh sudah deh, udah kisahnya sudah selesai. Ya. Dan di ayat 12 dikatakan, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Waktu Maria masuk ke dalam kubur dan melihat tidak ada tubuh Tuhan Yesus, Maria ini berpikir ada yang ngambil, aduh kemana? Itu yang ada dalam kubur itu malaikat. Tapi Maria tidak sadar itu malaikat. Maria bertanya, di mana tubuhnya Tuhan Yesus? Anak-anak, lalu di ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Saking sedihnya. Ya, saking sedihnya dan merasa bahwa ini sudah selesai. Ya, Tuhan Yesus sudah mati. Nggak berpikir bahwa Tuhan Yesus hidup. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang loh, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Maria lupa sama perkataan Tuhan Yesus. Dan sebenarnya bukan cuma Maria, murid-murid Tuhan Yesus yang lain pun juga demikian, lupa sama perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkali-kali bilang kalau pada hari yang ketiga dia akan bangkit, tetapi lupa. Saking sedihnya waktu melihat Tuhan Yesus mati, aduh sudah selesai, the end, udah nggak ada lanjutan ceritanya, sudah kubur tutup, selesai. Mereka sedih, mereka sedih, mereka sedih. Saking sedihnya sampai mereka nggak ingat apa yang Tuhan bilang. Dan di sini Tuhan Yesus bilang kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaannya sama ya, seperti malaikat itu. "Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Wah, Maria masih belum sadar itu Tuhan Yesus. Ya, masih berpikir ini orang yang ngambil ini. Ya, waduh, Maria ini bingungnya, di mana ya, nanya, aduh di mana Tuhan? Aku mau ambil, aku mau lihat, aku mau ketemu, jangan ambil, kembalikan. Bingung ini di mana? Aduh, kok nggak ada Tuhan Yesusnya ya? Tubuhnya nggak ada. Anak-anak. Lalu Tuhan Yesus di sini bilang, "Maria," panggil namanya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Maria baru sadar. Waktu dipanggil Maria baru, kok dia tahu ya? Ini ternyata Tuhan Yesus, ini guru. Baru Maria sadar. Anak-anak, Maria dan murid-murid yang lain sedih. Mereka merasa bahwa ini sudah akhirnya. Mereka lupa sama perkataan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Tapi waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka baru sadar. Dalam kisah ini, Maria sadar saat itu. Ini Tuhan Yesus. Dia hidup. Waktu Maria mau pegang Tuhan Yesus bilang apa? "Jangan pegang. Kamu sekarang pergi kepada murid-muridku. Katakan apa yang kamu lihat. Katakan apa yang kamu alami." Anak-anak, waktu Maria melihat dan sadar bahwa ini Tuhan Yesus, Maria apakah masih sedih? Enggak. Apakah Maria masih takut, masih bingung, masih gelisah? Enggak. Maria langsung percaya saat itu ya. Maria waktu melihat sadar ini Tuhan Yesus, wah, rasanya nggak percaya, rasanya pasti seneng banget. Ini guru hidup, bangkit, tidak mati.
pasti seneng banget. Maria tidak gelisah lagi. Sudah pupus, hilang sudah harapan ini. Pupus, sudah berakhir sudah harapan ini semua. Aduh, apa ini? Masuk pupus. Berakhir apanya yang berakhir? Ini loh, Kimi tuh Apa? merasa hilang sudah Hilang harapan sudah. ini. Dan rasa kan tahu nih kita kan di rumah. Ah. Itu kan pandemi tuh Oh udah iya, lagi 1 pandemi. tahun lebih. Oh iya. Karena Terus? setiap kali Kimi bosan tuh kemarin itu, Mama Papa Kimi bilang, udah tunggu sabar ya. Sabar. Terus? Nanti tunggu kalau sudah ada vaksin. Oh iya. Nanti kita bisa normal lagi. Oh iya. Kimi bisa jalan-jalan lagi. Iya, terus apa ya Kimi yang bisa pupus? ketemu temen lagi. Iya. Itu tuh Benar. katanya. Benar. Pupus sudah itu Apa semua. tuh? Kenapa Hilang pupus? semua itu, berakhir semua Oh, itu. berakhir enggak lah. Kan ini sudah ada vaksinnya toh. Iya. Tapi apa? Apa? Tetap aja nggak bisa kemana-mana. Tetap aja nggak bisa ketemu Iya, teman. tenang. Kimi masih disuruh di rumah aja Iya, belajar online sendirian. Iya, aduh, Udah hilang, sudah harapan Kimi berakhir. hilang. Udah Tenang. hilang. Ini- Pupus hilang. Ini belum waktunya. Kimi tunggu. Kan vaksinnya baru dibagikan. Nanti tunggu sebagian besar rakyat Indonesia terima, kita bisa. Jadi Belum berakhir ya. belum berakhir. Jadi Kimi tenang nih ya. Jangan kesel-kesel, jangan hilang harapan, pupus. Udah hilang harapan enggak? Ya, anak-anak, ini nih Loso Lagi apa itu? lagi bawain firman untuk anak-anak sekolah minggu ada Surabaya di sekolah minggu Airin. Iya, halo teman-teman. Halo, masih ingat ya sama Kimi? Masih ingat sama Kimi ya? Kalau yang belum pernah ketemu Kimi, kenalin ya, namaku Kimi. Iya, ya Kimi. Ada nggak yang sama seperti Kimi udah putus asa nih di rumah terus pandemi nggak berakhir? Tuh, ada tuh Rosso deh yang angkat tangan. Enggak lah ya, anak-anak memang kita masih di pandemi ya Kimi ya. Cuman kita masih apa ya? Nggak perlu hilang harapan, nggak perlu putus asa. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus Kimi. Tadi Loso baru sampaikan ke anak-anak bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus bukan hanya mati, tetapi pada hari yang ketiga apa anak-anak? Bangkit. Tuhan Yesus hidup. Kalau Tuhan Yesus hidup, anak-anak dan juga Kimi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita nggak? Ada dong. Tuhan Yesus akan menolong kita nggak? Pasti ada. Pasti, karena dia Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bisa mendengar doa kita nggak? Iya dong. Bisa. Iya. Jadi, Kimi, jangan merasa putus asa kalau lagi mengalami kesulitan. Ini anak-anak kalian mungkin mengalami kesulitan, belajar online susah, semuanya susah. Mungkin papa mama kalian juga mengalami kesulitan. Jangan putus asa. Boleh menyerah. Iya, nggak boleh menyerah. Pandemi ini bukan akhir dari segalanya. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang sayang kepada kita. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Yang menang atas Ya, dosa. yang menang atas dosa, yang menang atas kematian, bahkan dia menang atas si jahat. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Ingat ada Tuhan Yesus yang sama kita. Ya, tadi Maria nih ya. Tadi Loso lagi cerita Maria juga sedih, murid-murid Tuhan Yesus juga sedih. Ya, tapi waktu ingat, bukan ingat ya, tapi melihat, Tuhan Yesus hidup. Wow. Yesus Bangkit, mereka semangat, mereka sukacita. Anak-anak, jadi Loso mau ingatkan kepada kita semua. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa ya Kimi ya. Jangan hilang harapan, jangan menyerah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kalian takut, kalau kalian sedih, kalau kalian khawatir, datang kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan putus asa. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, waktu dikasih tahu, Tuhan Yesus hidup, mereka semangat lagi, mereka sukacita lagi, ya, mereka takutnya hilang. Ya, seperti itu. mereka bersemangat lagi ya. Bersemangat lagi. Jangan seperti salah satu murid Tuhan Yesus tuh yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas. Waktu Yudas
melakukan kesalahan, dosa, apa yang dilakukan? Dia merasa, wah, saya sudah melakukan dosa. Udah, ini akhir dari segalanya. Dia bunuh diri. Enggak, bukannya datang sama Tuhan Yesus, bukannya minta ampun, minta maaf, tapi mengakhiri semuanya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh, itu benar-benar the end. Ingat Tuhan Yesus sayang kalian, Tuhan Yesus sayang kita semua. Kalau mungkin kalian ada yang melakukan dosa, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan Yesus. Minta ampun. Benar. Dan berjanji tidak melakukan lagi. Anak-anak, mungkin kalian ada melakukan dosa. Kalian merasa bersalah sekali. Ingat, itu bukan akhir dari segalanya. Yang perlu kalian lakukan, datang kepada Tuhan Yesus. Mohon ampun, maka Tuhan akan mengampuni. Dan kalian harus berjanji untuk tidak melakukannya lagi, ya. Tidak melakukan. Iya, benar. Ya, ingat Tuhan Yesus sudah mati kayu salib untuk menebus dosamu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan sayang sama kalian. Tadi Lawson sudah bacakan ayatnya. Nah, ya, Tuhan sayang sama kita. Tuhan sudah tunjukkan kasih-Nya, dan Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Nah, satu lagi nih Kim yang harus kita lakukan. Ya anak-anak ya. Apa yang kita lakukan? Di sini nih, Tuhan Yesus tadi bilang apa? Maka pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tuhan Yesus minta Maria untuk cerita kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudaranya semua, kepada semua orang, bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, bangkit. Dan itu dilakukan Maria. Maria pergi, Maria ceritakan, Tuhan Yesus hidup. Wah, aku lihat. Wah, Tuhan Yesus kabar baik. Menceritakan kabar baik. Anak-anak dan Kimi, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita tahu kalau Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menceritakan kabar gembira itu kepada orang lain. Menceritakan kabar gembira ini kepada orang lain. Kasih tahu kepada orang lain kalau ada Tuhan yang sayang kepada mereka. Ada Tuhan yang sudah mati kayu salib menebus dosa mereka. Ya. Nah, nanti mungkin ya, kalau kalian punya Facebook, mungkin punya Instagram, ada WhatsApp, atau ada yang pakai WhatsApp ya, langsung kasih tahu. Nanti tulis, ya, mungkin ya foto kalian boleh, tapi tulis begini. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive. Gitu. Atau Tuhan Yesus mengasihimu, tulisnya ya. Nah, kita tulis itu, bukan hanya posting foto makanan gitu, tapi mari kita beritakan kabar gembira, kabar baik bahwa Tuhan kita sudah hidup. Iya, kita ceritakan tentang Tuhan Yesus pakai ayat atau kalimat seperti tadi. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus menebus dosamu, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Ya, tulis seperti itu anak-anak. Ya, supaya orang lain juga tahu. Iya ya. Jadi cuma posting makanan aja, atau jangan cuma ngomel-ngomel aja ya. Sekarang banyak ya orang pupus, sedih. Ya, jangan begitu, anak-anak. Ayo kita bersukacita, kita bersemangat sama seperti Maria dan murid-murid. Waktu Tuhan Yesus hidup, dia tahu Tuhan Yesus hidup. Dan dia ceritakan kabar gembira itu. Gak sedih lagi, gak khawatir lagi, tapi semangat bersukacita. Jadi mari kita bersukacita. Ingat, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kalian, ada Tuhan Yesus yang sayang kepada kalian, ada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kalian semua. Bersukacitalah dan bersyukur. Percayalah selalu kepada Tuhan Yesus dan beritakanlah kabar ini kepada banyak orang. Ya, langsung mau berdoa untuk kalian. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk penebusan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk penebusan dosa yang Kau sudah berikan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan. Dan kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang sayang kepada kami. Tuhan yang hidup. Tuhan yang ada bersama dengan kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Biarlah setiap mereka sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang mengalami ketakutan, atau ada mengalami kesedihan, kesulitan, kesusahan keluarganya. Tuhan,
biarlah mereka bersandar kepada Engkau. Tuhan, ingatkan mereka ada Engkau yang bersama dengan mereka. Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu. Engkau yang mampukan mereka, Tuhan. Mungkin ada yang kesulitan dalam sekolah online, tolong bantu mereka. Atau ada juga mungkin anak-anak yang masih jatuh dalam dosa. Tuhan, biarlah Engkau tolong bebaskan mereka dari dosa, belenggu dosa itu. Tuhan, biarlah mereka mau sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih, untuk pengampunan. Terima kasih. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang pimpin hidup setiap mereka. Biar mereka selalu mengikut Engkau, percaya kepada Engkau. Dan terlebih lagi, biarlah kami semua juga boleh memberitakan kabar baik ini. Boleh membagikan cerita tentang Engkau, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang hidup kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ingat bahwa kesulitan yang kita alami, pandemi yang saat ini kita hadapi, ini bukan akhir dari semuanya. Ingat ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, ya Kimi ya. Selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Dia, percaya kepada Dia, bersandar kepada Dia. Dan juga beritakan, ceritakan ya. Selalu ceritakan. Oke, kalau begitu Kimi, kita ucapkan selamat hari Paskah ya buat teman-teman. Anak-anak semua, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Thank you Lause Michael untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan bejana untuk Tuhan. Dan kita nyanyikan sebuah lagu. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi dengan penuh tekad. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Adik-adik, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh terus setia di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam hidup kami boleh selalu setia di dalam jalan Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah Paskah kita sudah selesai. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Dan jangan lupa stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.